Sore itu langit mulai memudar. Cahaya jingga merembes perlahan di antara pepohonan bambu yang tumbuh rapat di sepanjang jalan kecil menuju sebuah kampung di Jawa Barat. Namanya Kampung Cibanteng. Sebuah kampung yang tampak biasa saja pada siang hari, namun menyimpan keheningan yang aneh menjelang senja. Di kampung inilah seorang lelaki bernama Wira baru 2 bulan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ia ambil karena dekat dengan tempat kerjanya, sebuah bengkel kecil yang berjarak sekitar 2 km dari kampung itu. Pada hari pertama Wira pindah, beberapa warga sempat memperingatkannya mengenai kebiasaan kampung tersebut. Mereka mengatakan bahwa menjelang maghrib, jalanan harus sudah sepi. Tidak ada yang berjalan seorang diri. Tidak ada yang menunggu terlalu lama di depan rumah. Mereka menyebutnya sebagai aturan tidak tertulis yang sudah ada sejak lama. Wira menanggapinya dengan santai. Ia mengira ini hanya adat kampung yang masih memegang teguh waktu beristirahat menjelang malam. Namun ia belum tahu bahwa seluruh ucapan itu bukanlah sekadar tradisi, melainkan pengalaman nyata yang telah dialami warga selama bertahun-tahun. Hari berganti hari dan Wira mulai terbiasa dengan aktivitas kampung yang tenang. Namun ada satu hal yang membuatnya mulai merasa janggal. Setiap kali azan maghrib terdengar, dari jendela ruang tamunya terlihat seorang laki-laki tua mengenakan pakaian serba hitam. Sosok itu berdiri diam di ujung jalan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti abu, dan punggungnya membungkuk seolah menahan beban yang tidak terlihat. Ia selalu berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak. Tidak berinteraksi dengan siapapun. Dari kejauhan terlihat seperti sedang memperhatikan sesuatu, tetapi tidak jelas apa. Pada hari pertama melihatnya, Wira hanya menggumam pelan. Mungkin itu tetua kampung yang sedang menunggu seseorang. Namun menjelang malam berikutnya, sosok itu muncul lagi. Masih pada waktu yang sama, masih di tempat yang sama, dan masih dengan posisi tubuh yang tidak berubah sedikit pun. Seolah waktu tidak berpengaruh padanya. Seolah ia adalah patung hidup yang hanya aktif saat cahaya matahari menghilang. Pada hari ketiga, kejanggalan itu mulai terasa lebih kuat. Wira sedang menutup warung kecil depan rumah yang ia kelola bersama adiknya, Nala. Saat lampu jalan mulai menyala, Wira kembali melihat sosok tua itu berdiri. Namun jaraknya terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Awalnya ia berdiri sekitar 50 meter dari rumah Wira. Sekarang hanya sekitar 40 meter. Tidak ada yang menyebut bahwa ia bergerak, namun posisinya jelas tidak seperti hari sebelumnya. Malam itu Wira mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mungkin salah memperkirakan jarak. Namun dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Ketika malam semakin larut, datanglah seorang tetangga, seorang bapak berusia 50 tahun bernama Parata. Ia melihat tatapan Wira yang terus tertuju ke ujung jalan. Lalu ia berkata dengan suara pelan, seperti takut terdengar oleh angin malam. Ia mengucap, "Jangan kamu perhatikan lama-lama, Wir." Sosok itu tidak suka jika ada yang menyadari keberadaannya. Wira terkejut mendengarnya. Bukan karena kalimatnya, melainkan cara Parata mengucapkannya. Seperti seseorang yang berbicara tentang sesuatu yang nyata dan berbahaya. Bukan sekadar kisah warga kampung untuk menakut-nakuti pendatang baru. Wira bertanya apa maksudnya. Namun Parata hanya menggeleng, menghela napas panjang, lalu mengucap, "Kamu akan mengerti sendiri nanti. Jangan keluar saat maghrib. Jangan coba dekati ujung jalan itu." Setelah mengucapkan kalimat itu, Parata pergi begitu saja. Menyisakan Wira yang berdiri membeku sambil menatap kembali ke arah sosok tua berpakaian hitam yang kini terlihat semakin jelas dalam remang lampu jalan. Keesokan harinya Wira mencoba mengabaikan semua itu. Ia kembali bekerja seperti biasa. Namun rasa ingin tahunya terus mengganggu. Di tempat kerja ia mencoba menanyakan kepada beberapa rekan yang tinggal di daerah sekitar. Namun anehnya, semua orang memberi jawaban yang mengambang. Ada yang bilang mereka pernah melihat sesuatu, ada yang bilang tidak, namun tatapan mata mereka menunjukkan rasa takut yang tidak bisa mereka sembunyikan. Saat pulang kerja sore itu, Wira sengaja mengambil rute berbeda agar bisa mengamati ujung jalan sebelum maghrib tiba. Begitu ia melangkah mendekat, udara di sekitar terasa lebih dingin meskipun cuaca sedang cerah. Seperti ada lapisan udara yang berbeda di titik itu. Lampu jalan yang biasanya menyala redup tampak lebih berkedip dari biasanya. Dan jalan menuju area itu lebih gelap seolah cahaya enggan menyentuhnya. Tepat ketika ia hendak mendekat lebih jauh, suara azan maghrib terdengar dari masjid kampung. Seketika bulu kuduk Wira berdiri. Ia menoleh ke arah ujung jalan itu. Sosok itu sudah berdiri. Padahal 1 detik sebelumnya tempat itu kosong.
Tubuhnya tampak lebih kurus. Kain hitamnya berkibar sedikit tertiup angin. Namun yang paling membuat Wira merasakan hawa dingin menyergap tulang punggungnya adalah cara sosok itu menunduk. Kepalanya tidak sekadar menunduk, tetapi miring dengan posisi yang tidak normal, seolah tulang lehernya patah pada satu titik. Wira terpaku. Tidak mampu bergerak. Namun saat ia berkedip, sosok itu hilang. Tidak ada jejak. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda kepergian. Hanya udara yang tiba-tiba terasa hampa, seperti sesuatu baru saja melintas tanpa bisa ditangkap oleh mata manusia. Malam itu Wira tidak bisa tidur. Setiap suara kecil dari luar rumah terdengar seperti langkah seseorang. Setiap bayangan di jendela membuatnya teringat pada sosok itu. Ia mulai berpikir apakah dirinya hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa kejadian itu nyata. Pagi berikutnya, Wira mencoba mencari penjelasan. Ia memulai harinya dengan mendatangi warung kopi kecil di dekat balai warga. Tempat itu biasanya ramai oleh obrolan warga kampung. Namun ketika Wira menanyakan tentang sosok tua di ujung jalan, seluruh percakapan langsung berhenti. Suasana berubah kaku. Beberapa saling menatap, seperti menimbang apakah mereka boleh bercerita atau tidak. Seorang ibu tua yang duduk di pojok warung hanya menggeleng dengan mata yang tampak kosong, lalu berbisik bahwa tidak semua yang terlihat di kampung ini berasal dari dunia yang sama dengan manusia. Wira pulang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Menjelang maghrib hari itu, Wira kembali berdiri di jendela. Dan tepat seperti hari-hari sebelumnya, sosok itu kembali muncul. Kali ini ia berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Sekitar 35 meter dari rumah. Dan malam itu, ketika cahaya senja benar-benar hilang, Wira melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkedip. Untuk pertama kalinya sejak ia melihat sosok itu, kepala lelaki tua berpakaian hitam itu perlahan bergerak. Bukan seperti orang biasa menoleh, tetapi seperti sesuatu yang rusak dipaksa bergerak. Pelan, patah, dan menimbulkan kesan bahwa tulang-tulang di dalamnya sudah tidak berada di tempat yang seharusnya. Sosok itu menoleh langsung ke arah rumah Wira. Dan pada momen itulah Wira sadar, apapun sosok itu, ia sudah memperhatikan dirinya. Ia bukan lagi pengamat. Ia sudah menjadi bagian dari perhatian sosok tersebut. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap daripada yang pernah Wira bayangkan. Malam setelah kepala sosok tua itu menoleh ke arah rumahnya, Wira tidak lagi bisa memperlakukan kejadian itu sebagai hal kebetulan atau sekadar hayalan mata. Setiap detik terasa lebih panjang. Setiap suara dari luar rumah menimbulkan rasa was-was yang menusuk ke dalam. Bahkan udara malam seperti membawa aroma lembab yang aneh, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak mendekat. Keesokan paginya, Wira berangkat kerja dengan kepala penuh tanda tanya. Saat ia melewati ujung jalan yang menjadi tempat kemunculan sosok itu, ia merasakan tekanan kuat pada dadanya. Bukan rasa sakit, tetapi seperti ada yang menahan napasnya. Ujung jalan itu tampak biasa saja pada pagi hari, tetapi hawa dinginnya masih terasa. Seperti bekas dari sesuatu yang berdiri di sana semalam masih menggantung di udara. Di bengkel, teman-temannya menyadari bahwa Wira terlihat lebih pucat dari biasanya. Ketika mereka bertanya, Wira sempat berpikir untuk menceritakan semuanya. Namun entah mengapa, ia menahan diri. Ada perasaan bahwa semakin banyak ia membicarakan sosok itu, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia hanya menjawab bahwa ia kurang tidur. Namun rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Terutama karena malam berikutnya, sosok itu kembali. Dan kali ini, ia berdiri lebih dekat lagi. Hanya sekitar 30 meter dari rumah Wira. Posisi kepalanya masih miring tidak wajar. Kain hitam longgar yang menempel di tubuhnya tampak lebih kusam. Namun yang membuat suasana malam itu lebih menegangkan adalah caranya memandang. Tidak berkedip. Tidak berpaling. Diam saja dalam kegelapan, seperti menunggu sesuatu. Saat itu, Nala mendekati jendela. Gadis kecil berusia 10 tahun itu memandangi ujung jalan sambil bertanya kenapa kakaknya terlihat gelisah. Wira berniat menutup tirai agar Nala tidak melihat apapun. Namun terlambat. Suara gadis itu terdengar pelan namun membuat jantung Wira seakan berhenti. Ia berkata, "Kak, kakek itu melambai." Wira langsung menoleh kembali ke ujung jalan. Namun dari sudut pandangnya, sosok itu sama sekali tidak bergerak. Tangannya tetap lurus di samping tubuh. Tidak ada tanda-tanda ia mengangkat tangan atau melakukan gestur apapun.
Namun jika Nala melihatnya berbeda, maka jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Sangat tidak wajar. Wira menutup tirai dengan cepat. Ia memeluk Nala sebentar, berusaha menyembunyikan rasa takutnya agar tidak membuat adiknya ketakutan juga. Namun hatinya bergetar hebat. Apa benar sosok itu melambai hanya pada anak-anak? Atau adakah hal yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tidak memiliki perlindungan cukup kuat untuk menahan gangguan dari dunia lain? Ketika malam semakin larut, Wira duduk di ruang tamu sambil menunggu suara azan Isya. Ia merasa suasana rumah berubah. Seperti ada yang memperhatikan dari balik dinding. Walaupun ia tahu itu hanya perasaannya, lingkungan malam itu benar-benar membuatnya tidak tenang. Angin yang biasanya bergerak pelan terasa seperti berputar di satu titik. Lampu teras berkedip beberapa kali, meskipun listrik kampung dalam keadaan stabil. Semua itu menambah kesan bahwa rumah itu kini tidak lagi menjadi tempat aman. Keesokan paginya, Wira memutuskan untuk berbicara langsung dengan seorang warga yang tampaknya dulu pernah membahas tentang larangan keluar saat maghrib. Ia adalah seorang ibu tua bernama Mairoh yang tinggal tidak jauh dari pos ronda kampung. Wira datang ke rumahnya dengan harapan mendapatkan penjelasan, walau hanya sedikit. Ketika ia bertanya tentang sosok tua berpakaian hitam, Mairoh memandangnya dengan mata yang tampak lelah. Ada sedikit getaran di wajahnya. Seperti ia berharap tidak ada lagi warga baru yang mengalami apa yang sedang dialami Wira. Dengan suara pelan ia berkata bahwa sosok itu memang sudah lama muncul di ujung jalan kampung. Namun tidak semua orang melihatnya. Hanya mereka yang entah karena alasan tertentu dianggap layak untuk diperhatikan olehnya. Mairoh tidak menyebut kapan pertama kali sosok itu muncul. Namun dari nada suaranya, Wira bisa menebak bahwa kejadian ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Mungkin lebih lama dari yang ia bayangkan. Dalam penjelasan selanjutnya, Mairoh mengungkapkan bahwa dulu pernah ada seseorang yang mencoba mendekati sosok itu saat maghrib. Ia melangkah menuju ujung jalan, mengira itu hanyalah manusia biasa. Ia hanya ingin memastikan siapa sebenarnya kakek itu. Namun keesokan paginya orang itu ditemukan tergeletak di jalan dengan tubuh lemas. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Dan setelah peristiwa itu, ia jatuh sakit selama berbulan-bulan tanpa sebab yang jelas. Mendengar ceritanya, Wira merasa tubuhnya merinding. Ia bertanya apakah sosok itu berbahaya. Mairoh hanya menghela napas dan berkata bahwa sosok itu tidak seperti makhluk yang sengaja menyakiti. Namun ia adalah sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini terlalu lama. Dan setiap kali ada manusia yang memperhatikannya terlalu dekat, batas antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi menjadi semakin tipis. Wira pulang dengan kepala semakin penuh. Setiap langkah menuju rumah membuatnya semakin sadar bahwa ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang ingin ia hindari. Menjelang maghrib hari itu, udara semakin berat. Seolah kampung itu dipaksa diam oleh sesuatu yang datang bersama turunnya cahaya. Burung-burung berhenti berkicau. Suara anak-anak bermain perlahan menghilang. Wira menutup pintu lebih awal. Ia memastikan semua tirai tertutup rapat. Namun ketika suara azan maghrib terdengar, hati Wira seakan berhenti berdetak. Ia tahu tanpa harus melihat ke jendela bahwa sosok itu pasti sudah muncul. Hawa dingin yang tiba-tiba menyeruak ke dalam rumah menjadi pertanda yang sangat jelas. Walaupun tirai tertutup, Wira bisa merasakan tatapan tajam dari luar. Ia beranjak perlahan, berdiri di samping jendela tanpa berniat membuka tirai. Namun tiba-tiba, sebuah suara berat dan serak terdengar dari arah luar. Bukan suara manusia berbicara, tetapi seperti napas seseorang yang sangat tua dan kelelahan, disertai bunyi seperti gesekan tulang. Malam itu, sosok tua berpakaian hitam tidak hanya berdiri dan menatap. Ia mulai mengeluarkan suara. Suara yang tidak seharusnya dimiliki oleh apapun yang masih hidup. Dan pada momen itu, Wira sadar bahwa perubahan sikap sosok tersebut hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya, daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun di kampung itu. Hujan turun sejak sore. Rintik pertama jatuh perlahan, namun tidak butuh waktu lama hingga langit memuntahkan air dengan deras. Atap rumah Wira bergetar karena hantaman butiran hujan yang besar. Suara gemuruh dari langit membuat seluruh kampung seperti diselimuti oleh keheningan yang berbeda. Keheningan yang tidak sekadar sunyi, tetapi seperti menahan sesuatu yang tidak ingin terdengar oleh telinga manusia. Di dalam rumah, Wira menghabiskan waktu dengan memperbaiki rak kayu bersama adiknya, Nala. Gadis itu terlihat bersemangat meski suara guntur sesekali membuatnya menutup telinga. Namun bagi Wira,
Setiap dentum guntur membawa bayangan baru yang tumbuh dalam pikirannya. Bayangan tentang sosok tua berpakaian hitam yang selalu muncul ketika cahaya senja menghilang. Dan malam itu, dengan hujan yang sangat deras dan petir yang saling bersahutan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih gelap. Lebih dekat. Ketika waktu mendekati maghrib, hujan semakin tidak terkendali. Angin menerpa pintu rumah dengan kekuatan yang cukup membuat engselnya berdecit. Lampu teras berkedip beberapa kali. Suasana seperti sedang disiapkan oleh alam untuk menyembunyikan sesuatu yang akan muncul begitu malam benar-benar tiba. Wira berdiri di depan jendela dengan tirai tertutup rapat. Namun meski ia tidak melihat apapun, hawa dingin mulai meresap lewat celah kecil di bawah pintu. Hawa dingin ini tidak seperti udara hujan biasa. Rasanya seperti berasal dari sesuatu yang tidak tergantung pada cuaca. Sesuatu yang muncul dan menghilang sesuai kehendaknya sendiri. Ketika suara azan maghrib akhirnya terdengar sayup-sayup di tengah derasnya hujan, Wira merasakan detakan jantungnya melonjak. Ia tahu apa yang terjadi setiap kali azan maghrib berkumandang. Dan kali ini, ia sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa detik setelah suara azan mereda, sebuah kilatan petir yang menyilaukan menerangi seluruh jalan di depan rumah. Dalam sepersekian detik itu, Wira melihatnya. Sosok tua berpakaian hitam itu berdiri di tengah hujan lebat. Namun yang membuat lutut Wira hampir lemas adalah jaraknya. Ia tidak lagi berada di ujung jalan. Bukan lagi 30 meter. Bukan 20. Ia berdiri tepat di depan gerbang rumah. Kepalanya masih miring. Namun kali ini lebih miring daripada sebelumnya. Seperti tulang lehernya patah di lebih dari satu titik. Pakaian hitam yang lusuh menempel di tubuh kurusnya, basah oleh hujan. Namun anehnya, hujan tidak sepenuhnya mengenai tubuhnya. Air itu seperti jatuh di sekelilingnya, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh kulitnya. Hanya dalam satu kilatan petir, sosok itu terlihat jelas dalam detail yang tidak terbayangkan. Matanya hitam sepenuhnya tanpa pantulan cahaya. Tangannya menjuntai dengan jari-jari panjang yang pucat keabu-abuan. Dan bibirnya bergerak sangat pelan, seperti mencoba mengucapkan sesuatu yang hilang ditelan angin dan hujan. Kilat berikutnya muncul. Dan tubuh itu menghilang. Wira mundur beberapa langkah dengan napas memburu. Jantungnya berdebar begitu cepat sampai terasa menyakitkan. Ia tahu ia tidak sedang berhalusinasi. Tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar ketukan sangat pelan pada pintu kayu. Suara itu tidak mengikuti irama hujan. Tidak mengikuti angin. Ketukan itu teratur, lambat, dan seperti dilakukan oleh seseorang yang sangat tua, dengan tenaga hampir habis. Tok tok tok. Wira menatap pintu tanpa berkedip. Ketukan itu berhenti. Namun kemudian berganti menjadi suara gesekan. Seperti kuku yang menyeret permukaan pintu dari luar. Suaranya sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri satu persatu. Nala yang berada di kamar memanggil kakaknya dengan suara ketakutan. Wira bergegas menghampirinya, memeluknya, dan berusaha menenangkan meski tubuhnya sendiri bergetar hebat. Ia menyalakan lampu kamar, tetapi cahaya tidak mampu mengusir perasaan bahwa sesuatu sedang berdiri tepat di balik dinding luar. Suara gesekan di pintu berhenti. Namun digantikan oleh suara lain. Suara yang jauh lebih menakutkan. Suara napas. Napas yang berat, panjang, dan serak. Napas yang tidak terdengar seperti milik manusia yang masih hidup. Napas itu keluar masuk dengan ritme yang teratur, seakan sepasang paru-paru tua sedang berusaha bekerja setelah lama terdiam. Wira mendekat ke pintu dengan hati-hati. Tanpa sadar ia menahan napas. Dan ketika ia mendekat, napas dari luar terdengar lebih jelas. Bahkan ia bisa merasakan dinginnya dari celah kecil di bawah pintu. Kemudian terdengar suara yang membuat tubuhnya seperti membeku. Seseorang berkata pelan. Sangat pelan. Seperti bisikan dari dasar tanah. Pulang. Hanya satu kata itu. Ucapannya lirih, tetapi jelas. Tidak mendesak. Tidak marah. Namun suara itu membawa beban yang sangat berat. Seperti ingatan lama yang terlepas dari dunia ini dan berpindah ke dunia yang tidak mampu dipahami manusia. Wira mundur dengan panik. Ia menahan napasnya lagi ketika ketukan pelan itu terdengar untuk kedua kalinya. Tok. 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 Lebih pelan. Lebih berat. Seakan tangan yang mengetuk tidak lagi terbuat dari daging,
tetapi dari sesuatu yang rapuh dan hampa. Nala mulai menangis dalam dekapan Wira. Hujan semakin deras. Petir menyambar tepat di atas kampung sehingga cahaya putih menyelinap masuk dari sela-sela tirai. Pada salah satu kilatan, Wira melihat bayangan di bagian bawah pintu. Bayangan kaki. Namun kaki itu tidak menyentuh tanah. Ketika petir menyambar lagi, bayangannya menghilang. Pintu kembali diam. Rumah kembali sunyi kecuali suara hujan. Namun tidak ada satu detik pun Wira merasa aman. Ia tahu sosok itu masih ada. Tidak jauh. Mungkin hanya beberapa langkah dari pintu. Mungkin sedang menunggu sesuatu. Mungkin sedang memperhatikan mereka. Atau mungkin sudah pindah ke sisi rumah yang lain. Dan tepat pada saat itulah, sesuatu mengetuk kaca jendela kamar. Suara yang tajam. Suara yang menyeret. Suara yang hanya bisa terjadi jika kuku yang sangat panjang digesekkan pada permukaan kaca. Nala menjerit dan bersembunyi di balik punggung Wira. Dengan gemetar, Wira menoleh ke jendela yang tertutup tirai. Namun ia tidak berani membuka tirai itu. Ia hanya menatapnya dari jauh sambil mencoba mendengar lebih jelas. Gesekan itu berhenti. Digantikan oleh suara lain. Suara seperti seseorang yang berdiri di luar kaca dan menghembuskan napas panjang ke permukaan kaca. Napas itu membuat kaca berembun. Bahkan tanpa melihatnya, Wira tahu ada wajah di balik tirai itu. Wajah yang menempel sangat dekat. Wajah yang tidak seharusnya ia lihat dalam kondisi apapun. Kemudian terdengar bisikan yang sama. Pulang. Hanya satu kata itu. Namun setiap kali terdengar, bobotnya semakin berat. Seolah makhluk itu berada di ambang batas kesabaran. Seolah ia telah menunggu sangat lama. Sampai akhirnya, semua suara berhenti secara tiba-tiba. Tidak ada gesekan. Tidak ada napas. Tidak ada ketukan. Bahkan hujan terasa lebih pelan. Seperti dunia menahan napas. Wira menatap pintu dengan mata lebar. Dalam diam itu, ia tahu sesuatu telah berubah. Sosok itu tidak lagi hanya berdiri dan memperhatikan. Ia melakukan lebih dari itu malam ini. Ia menandai rumah itu. Ia menandai mereka. Dan malam hujan ini hanyalah permulaan sebelum sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Pagi setelah malam hujan itu menjadi pagi yang tidak akan dilupakan Wira seumur hidup. Tidak ada sisa ketukan di pintu, tidak ada bekas pada kaca, tidak ada tanda fisik apapun yang bisa membuktikan bahwa kejadian semalam benar-benar terjadi. Namun bagi Wira, kenyataan tidak selalu membutuhkan bukti materi. Rasa dingin yang merayap di kulit, suara napas serak di bawah pintu, dan bayangan yang melintas saat petir menyambar cukup menjadi bukti bahwa mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Sejak pagi, Wira berusaha menunjukkan sikap normal di depan Nala, meski wajahnya sendiri masih tampak lelah dan pucat. Gadis kecil itu duduk di meja makan sambil menggambar, namun sesekali ia menatap jendela dengan raut yang tidak biasa. Ada ketakutan yang disembunyikan, namun tetap terlihat jelas dalam tatapannya. Ketika Wira bertanya apa yang membuatnya gelisah, Nala menjawab dengan suara pelan. Ia berkata bahwa tadi pagi, saat bangun tidur, ia melihat seseorang berdiri di depan pagar rumah. Ia tidak melihat jelas wajahnya karena tubuh orang itu ditutupi kain hitam. Tapi yang membuatnya ketakutan adalah cara orang itu berdiri. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Dan ketika Nala berkedip, sosok itu hilang seperti asap. Ucapan itu membuat tubuh Wira terasa dingin. Karena ia tahu bahwa tidak ada satupun warga kampung yang memakai pakaian hitam lusuh seperti itu pada pagi hari. Dan lebih penting lagi, tidak ada yang berdiri diam di tengah hujan malam sebelumnya. Wira memutuskan hari itu ia tidak bisa hanya menunggu malam datang tanpa melakukan apapun. Ia harus mencari jawaban. Ia harus memahami sosok apa yang menghantui mereka. Dan terutama, ia harus mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di ujung jalan kampung ini. Ia memulai dengan mendatangi Parata, orang yang pertama kali memperingatkannya. Rumah Parata berada tidak jauh dari surau kampung. Ketika Wira mengetuk pintu, lelaki tua itu muncul dengan wajah yang menunjukkan ia seolah sudah menebak bahwa Wira akan datang. Parata mempersilakan masuk, dan tanpa banyak basa-basi, Wira langsung menceritakan kejadian malam sebelumnya. Ketika ia mengatakan tentang suara napas, ketukan, serta kata pulang yang diucapkan oleh suara berat dari luar rumah, Parata langsung menunduk. Terdapat rasa takut yang sangat jelas di wajahnya. Ia berkata bahwa Wira seharusnya tidak membalas apapun,
bahkan dalam hati sekalipun. Karena ada makhluk yang hanya membutuhkan sedikit celah untuk masuk lebih jauh dalam kehidupan manusia. Dan sosok tua berpakaian hitam itu bukan sekadar penunggu jalan. Ia adalah sesuatu yang terikat pada masa lalu yang gelap dan belum terselesaikan. Wira meminta Parata menjelaskan dengan lebih jelas. Setelah hening beberapa detik, Parata membuka cerita yang selama ini hanya dibicarakan dengan suara pelan di antara warga tua kampung. Ia bercerita tentang seorang kakek bernama Surya. Surya adalah lelaki tua yang dikenal penyayang cucu. Setiap sore, ia menjemput cucunya di sekolah kecil yang letaknya tidak jauh dari kampung. Namun pada suatu sore bertahun-tahun yang lalu, terjadi kecelakaan di ujung jalan kampung. Jalan itu dulu sempit, licin, dan banyak pepohonan besar yang menutupi pandangan. Di sanalah kakek Surya ditabrak oleh seorang pemuda yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Kakek Surya terjatuh dengan posisi tubuh yang tidak wajar. Tulang lehernya patah dan kepalanya miring ke satu sisi. Ia meninggal sebelum warga sempat menolong. Dan yang paling menyedihkan adalah cucunya yang menunggunya di sekolah hingga malam tanpa mengetahui bahwa orang yang ia tunggu tidak akan pernah datang. Setelah kecelakaan itu, cerita mulai menyebar tentang seseorang yang terlihat berdiri di ujung jalan setiap maghrib. Awalnya warga mengira itu bayangan. Kemudian mereka melihat lebih jelas bahwa itu adalah sosok menyerupai kakek Surya. Berdiri diam di tempat ia meninggal, seolah masih menunggu untuk menjemput cucunya yang tidak pernah kembali. Namun seiring waktu, sosok itu tidak lagi berdiri hanya di ujung jalan. Ia mulai muncul lebih dekat pada beberapa rumah. Terutama rumah yang dihuni oleh keluarga yang memiliki anak-anak. Karena menurut cerita lama, kakek Surya meninggal sebelum sempat melihat cucunya pulang. Dan kini ia mencari anak lain, berharap menemukan wajah yang ia kenali. Cerita itu membuat tubuh Wira semakin dingin. Ia mulai menyadari bahwa perhatian sosok itu terhadap Nala bukanlah kebetulan. Dan yang lebih mengerikan adalah kalimat pulang yang diucapkan oleh suara itu semalam. Mungkin itu bukan perintah. Mungkin itu sebuah panggilan. Sebuah permintaan. Selesai mendengar cerita itu, Wira memutuskan untuk mendatangi lokasi kecelakaan. Meski udara siang terasa berat, ia menghadapi tekad yang kuat bahwa ia tidak bisa bersikap pasif lagi. Ia berjalan menuju ujung jalan. Semakin dekat ia melangkah, semakin ia merasakan hawa dingin yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ujung jalan itu tampak biasa saja. Sebuah jalan kecil yang dipenuhi pepohonan bambu. Namun sesuatu terasa janggal. Udara di sana lebih sunyi daripada tempat lain di kampung. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Seperti waktu berhenti berjalan di titik itu. Ketika ia memperhatikan tanah di sisi jalan, ia melihat sebuah batu nisan kecil yang hampir tertutup tanah dan rerumputan liar. Nisan itu tidak memiliki nama, hanya tanda kecil yang menandakan bahwa seseorang pernah dikuburkan di tempat itu. Namun dari bentuknya yang tua dan hampir hilang, Wira tahu bahwa ini pasti tempat kakek Surya ditemukan dahulu. Saat ia berjongkok memperhatikan nisan itu, angin tiba-tiba bertiup pelan. Hanya satu hembusan, tetapi cukup untuk membuat daun-daun bambu bergetar. Dan suara getarannya terdengar seperti bisikan. Wira menelan ludah. Ia berdiri perlahan. Dan pada saat itu, ia merasakan kehadiran di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Namun ia tahu ada sesuatu berdiri tidak jauh. Jaraknya hanya beberapa meter. Ia bisa merasakan hawa dingin yang sama yang ia rasakan dari balik pintu malam sebelumnya. Suara napas itu terdengar lagi. Pelan, panjang, dan serak. Wira memejamkan mata, mencoba mengendalikan detakan jantungnya. Namun kemudian terdengar suara yang membuat wajahnya memucat seketika. Suara itu berkata, dengan nada seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Kamu bukan dia. Hanya itu. Dan begitu suara itu hilang, hawa dingin lenyap. Angin berhenti bergerak. Dan Wira tahu sosok itu telah pergi. Namun pesan itu menempel dalam pikirannya. Jika ia bukan orang yang dicari oleh sosok itu, berarti sosok itu masih mencari. Dan pencariannya belum berakhir. Selepas kembali dari ujung jalan sore itu, langkah Wira terasa berat seperti dipenuhi beban yang tidak terlihat. Kata-kata sosok itu masih menggema dalam kepalanya. Kamu bukan dia. Kalimat sederhana yang terasa lebih seperti ancaman daripada penyataan. Dan yang membuatnya semakin gelisah adalah kesadaran bahwa sosok itu masih mencari seseorang. Atau sesuatu. Ketika matahari perlahan tenggelam, kampung mendadak menjadi lebih hening dari biasanya.
Suasana itu memberi tanda bahwa malam itu tidak akan berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Nala berada di ruang tengah, menggambar seperti biasa, namun wajahnya tampak lebih pucat. Entah mengapa, ia tidak banyak berbicara hari itu. Hanya sesekali ia menatap jendela seolah menunggu sesuatu yang membuat Wira semakin khawatir. Wira memutuskan untuk tidak keluar rumah selepas maghrib. Ia menutup semua jendela, mengunci pintu, dan mematikan lampu luar. Tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan kecuali menunggu. Namun ia tahu, dalam kondisi seperti ini, menunggu justru terasa seperti penyiksaan paling panjang. Ketika waktu menunjukkan masuknya maghrib, seorang tetangga datang mengetuk pintu sambil memanggil nama Wira. Suaranya terdengar tergesa-gesa. Ketika pintu dibuka sedikit, lelaki itu berkata bahwa beberapa warga melihat bayangan hitam tinggi berdiri di ujung jalan, menghadap lurus ke arah rumah Wira. Mendengar itu, dada Wira seketika mengeras. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menutup pintu pelan dan mengunci kembali. Malam itu, apapun yang terjadi, ia harus memastikan bahwa Nala aman. Ia memanggil Nala untuk duduk dekatnya. Namun ketika ia menoleh, ia mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya meriang. Nala sudah berdiri di depan jendela ruang tamu dengan tangan menempel pada kaca. Ia menatap keluar dengan sorot mata kosong yang tidak wajar. Wira memanggil namanya, namun gadis itu tidak bergerak. Seolah pendengaran dan kesadarannya terputus. Ketika Wira mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di luar jendela, di kejauhan yang samar, terlihat sosok tinggi berpakaian serba hitam. Tubuhnya kurus. Bahunya membungkuk. Kain hitam lusuhnya berkibar pelan dalam angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun tampak cekung seperti tengkorak yang ditutupi kulit tipis. Dan kepalanya miring ke kiri dalam sudut yang mustahil bagi manusia hidup. Sosok itu menatap langsung ke arah jendela rumah Wira. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Yakin bahwa mereka sedang menjadi sasaran. Wira refleks menutup tirai dengan cepat. Namun sebelum kain menutup pandangan, ia melihat sosok itu mengangkat tangan perlahan. Gerakan lambat seperti orang yang sudah kehilangan sebagian besar kemampuan tubuhnya. Tangan itu menunjuk lurus ke arah jendela. Setelah tirai tertutup, muncul dentuman pelan di kaca. Satu ketukan. Lalu jeda. Kemudian ketukan kedua, lebih keras. Suaranya datar, namun memiliki ritme aneh yang membuat rumah kecil itu terasa lebih sempit. Nala tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ia berkata bahwa lelaki tua itu memanggilnya. Ketika Wira bertanya apa maksudnya, Nala menjawab bahwa lelaki itu mengatakan ia harus pulang. Kata pulang itu membuat Wira merasakan ketakutan yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Kata itu adalah kata yang sama yang didengar Wira pada malam sebelumnya. Dan kini kata itu terdengar oleh Nala. Ketukan di kaca berubah menjadi lebih cepat. Lebih kuat. Namun anehnya, kaca tidak pecah. Padahal sumber kekuatan ketukan itu tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Tiba-tiba, seluruh lampu di dalam rumah berkedip. Setelah itu, listrik padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan penuh. Dalam gelap, Wira meraih tangan Nala dan menariknya menjauh dari jendela. Ia membawa gadis itu ke kamar belakang lalu menutup pintu. Nafasnya berat. Jantungnya berdegup keras. Dalam kegelapan itu, suara ketukan mulai berpindah. Dari jendela depan, lalu terdengar di dinding samping. Kemudian bergeser ke dekat pintu masuk. Seolah sosok itu sedang berjalan mengelilingi rumah mereka. Sosok itu mencari titik masuk. Dari luar, terdengar suara gesekan kain yang menyeret di tanah. Suara langkah yang tidak teratur. Kadang lambat, kadang cepat. Semakin lama semakin dekat. Lalu, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar tempat mereka bersembunyi. Sunyi. Begitu sunyi hingga suara napas Nala sendiri terdengar jelas. Kemudian suara itu muncul lagi. Suara napas berat. Seperti dada yang hancur. Dan suara itu begitu dekat, seolah berdiri tepat di balik pintu tipis itu. Wira memeluk Nala. Ia tahu pintu itu tidak akan menahan jika sosok tersebut memutuskan masuk. Ia menutup mata, bersiap menghadapi sesuatu yang tidak pernah ingin ia temui secara langsung. Lalu, sesuatu terjadi. Suara ketukan berhenti. Napas itu terhenti. Tidak ada suara apapun untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Dan dalam keheningan itu,
muncul suara lain yang membuat bulu kuduk Wira berdiri. Suara langkah kecil. Suara langkah anak-anak. Sangat pelan. Sangat samar. Dan muncul dari luar arah jendela belakang. Nala mengangkat kepalanya. Ia sampaikan sesuatu dengan suara gemetar. Ia berkata bahwa ada seorang anak memanggil kakek itu dari luar. Wira mendadak tersadar. Kata-kata sosok itu kembali muncul dalam pikirannya. Kamu bukan dia. Dan kini terdengar langkah anak kecil. Seolah kehadiran anak itu adalah hal yang ditunggu. Lalu, dari luar, terdengar suara halus. Suara anak kecil laki-laki. Ia memanggil seseorang dengan panggilan yang sama seperti seorang cucu memanggil kakek. Suaranya datang dari arah kebun bambu tepat di belakang rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, suara berat dari sosok tersebut terdengar dengan nada yang berbeda. Ada getar sedih di dalamnya. Ada kerinduan. Suara itu tidak lagi memanggil pulang, namun memanggil nama seseorang. Nama cucunya. Setelah suara itu bergema, angin tiba-tiba berhembus kencang. Tirai bergerak liar. Daun bambu bergetar keras. Dan dalam satu detik, semua suara berhenti. Total sunyi. Ketika Wira membuka pintu kamar perlahan, seluruh rumah kembali normal. Lampu menyala lagi. Tidak ada dentuman. Tidak ada ketukan. Tidak ada sosok hitam di jendela. Hanya keheningan murni seperti malam biasa. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki tua di ujung jalan. Jejak itu memanjang hingga ke arah kebun bambu di belakang rumah Wira. Namun jejak itu berhenti di satu titik, lalu hilang tanpa arah lanjutan. Seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kemunculan sosok itu. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada suara memanggil. Tidak ada ketukan di kaca. Ujung jalan kembali menjadi jalan kecil yang sunyi. Wira menyadari bahwa pencarian sosok itu akhirnya selesai. Sosok itu tidak lagi mencari anak lain. Ia sudah menemukan yang ia tunggu. Atau mungkin, ia sudah dijemput oleh sosok yang ia rindukan selama ini. Dan sejak malam itu, kampung kembali tenang. Namun bagi Wira, setiap kali melihat ujung jalan itu saat senja tiba, ada rasa dingin yang tipis mengalir. Bukan rasa takut, namun perasaan bahwa sesuatu yang lama tertahan akhirnya menemukan jalan pulang. Dan ia tahu, beberapa misteri tidak pernah hilang. Mereka hanya berhenti menampakkan diri. Untuk sementara. Pagi itu langit mendung, seakan mengikuti suasana berat yang menyelimuti rumah kuno tersebut. Angin membawa aroma tanah basah, dan pepohonan tua di halaman depan bergoyang pelan, menghasilkan suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan. Sang penyelidik datang lebih awal dari biasanya, meski malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Bayangan wajah perempuan itu masih terpatri jelas dalam ingatannya, terutama pesan terakhir yang ia bisikan. Pak Tarmo tiba beberapa menit kemudian, wajahnya tampak letih dan pucat. Hana belum datang, tanyanya. Belum, jawab penyelidik itu. Tapi kita harus pastikan apa isi kotak itu sebelum dia datang. Pak Tarmo menatap tajam. Mas, perempuan itu bilang jangan dibuka. Justru itu sebabnya kita harus tahu, ujar penyelidik itu dengan nada pelan namun tegas. Kalau kita membiarkan misteri ini menggantung, terornya tidak akan berhenti. Pekerja tidak akan pernah mau kembali. Pak Tarmo menarik napas panjang, lalu mengangguk pasrah. Keduanya masuk ke dapur. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela membuat ruangan itu terlihat sedikit lebih bersahabat, namun hawa dingin tetap menggantung. Rongga lantai yang mereka buka semalam masih terbuka, seolah menunggu kedatangan mereka. Kotak kayu kecil itu tergeletak di tempat yang sama. Seperti benda tak berarti, namun keduanya tahu ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Sang penyelidik meraih kotak itu perlahan. Baru beberapa inci terangkat, suara samar terdengar di telinganya. Bukan dari ruangan. Bukan dari luar. Tapi dari pikirannya sendiri. Pergi? Ia mengabaikannya. Kotak itu diletakkan di atas meja dapur. Bentuknya sederhana, terbuat dari kayu tua yang telah rapuh. Ada ukiran tipis di bagian pinggir, pola yang terlihat seperti bunga melati. Namun ukiran itu telah tergores tajam, seolah seseorang pernah mencoba menghapus maknanya. Pak Tarmo menelan ludah. Mas, yakin? Penyelidik itu hanya mengangguk.
Ia membuka pengait kotak itu. Terdengar bunyi kecil, seperti kayu yang terlepas dari ikatannya setelah sekian lama terkunci. Kotak terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah sapu tangan putih yang sudah menguning dan sedikit kaku. Sebuah cincin pernikahan wanita dengan inisial pada bagian dalamnya. Dan selembar surat kecil yang dilipat rapi. Tangan penyelidik itu gemetar saat mengangkat surat tersebut. Kertasnya sangat rapuh sehingga harus dibuka dengan hati-hati. Tulisannya rapi, menggunakan pena tinta hitam. Meskipun sebagian telah memudar, masih dapat dibaca cukup jelas. Isi surat itu membuat keduanya terdiam lama. Surat itu adalah pesan dari seorang perempuan bernama Sari kepada seseorang yang ia panggil suaminya. Ia menulis bahwa ia terkurung di dalam rumah oleh mertuanya yang tidak setuju pada pernikahan mereka. Dalam isi surat disebutkan bahwa ia dikurung di ruang bawah lantai dapur, dan tidak diberi kesempatan untuk keluar lagi. Kalau suatu hari seseorang menemukan ini, aku mohon, ceritakan kebenaran tentang diriku. Jangan biarkan aku dilupakan. Tangan Pak Tarmo bergetar. Allah, Mas, ini artinya? Penyelidik itu menatap surat itu lagi, membaca baris demi baris. Sari menulis bahwa ia hamil saat itu. Ia memohon agar anaknya bisa hidup, namun mertuanya menganggap anak itu sebagai aib yang tidak boleh ada. Ia memohon pada Allah agar suaminya suatu hari kembali dan menemukan dirinya. Namun dari goresan lantai yang mereka lihat semalam, Sari tidak pernah keluar. Dan suara yang selama ini menampakkan diri, kemungkinan besar bukan hanya kemarahan. Itu jeritan seseorang yang mati dalam kesendirian. Saat pikiran itu muncul, udara di ruangan berubah dingin. Sangat dingin. Cahaya lampu di dapur meredup. Pak Tarmo memegang lengan penyelidik itu. Mas, ada sesuatu. Sebuah suara perempuan terdengar dari arah rongga lantai. Kali ini bukan marah. Bukan ketakutan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menahan tangis. Anak itu tidak pernah lahir. Suhu ruangan turun drastis. Asap putih keluar dari mulut keduanya saat mereka bernapas. Perempuan itu muncul kembali di sudut ruangan, dalam wujud yang lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjangnya masih kusut, namun wajahnya kini terlihat lebih manusiawi, meski pucat seperti kertas. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri, mengamati kotak itu. Maafkan aku, ucap penyelidik itu lirih. Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu. Perempuan itu menoleh pelan. Matanya berkaca-kaca, meski hitam pekat seperti malam. Ia tidak lagi tampak seperti hantu pemarah. Kini ia seperti seseorang yang telah lama menunggu didengarkan. Sampaikan kebenaranku. Setelah kalimat itu, tubuhnya mulai memudar perlahan. Tidak lagi seperti bayangan yang menghilang dengan kasar, melainkan seperti asap tipis yang terangkat menuju cahaya. Wajahnya perlahan melembut, seolah ia akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Saat wujudnya hampir menghilang sepenuhnya, ia mengucapkan kata terakhirnya. Terima kasih. Kemudian ia lenyap. Tidak ada suara. Tidak ada getaran. Tidak ada lagi hawa menekan di ruangan. Keheningan menyelimuti dapur, namun untuk pertama kalinya, bukan keheningan yang mengancam. Kotak kayu itu tetap terbuka di atas meja. Surat terakhir itu tergeletak di sampingnya. Pak Tarmo mengusap wajahnya berkali-kali. Mas, jadi semua gangguan itu karena dia mau ceritanya didengar? Sepertinya begitu. Terus, sekarang bagaimana? Sang penyelidik menatap kotak itu lama, sebelum menjawab. Kita ceritakan semuanya pada Hana. Kita beritahu bahwa rumah ini butuh doa dan pembersihan, tapi bukan untuk mengusir, melainkan untuk menenangkan roh seseorang yang selama ini disakiti. Pak Tarmo mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, hawa gelap di rumah itu terasa mulai memudar. Renovasi masih panjang. Namun rahasia terbesar rumah kuno itu telah terungkap. Dan perempuan itu, akhirnya mendapatkan kebenaran yang ia cari.